Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan melihat sebuah video di mana seorang Kang Deddy Mulyadi mewawancarai seorang murtadin, di mana ibu, adiknya dan dia juga menjadi percaya Tuhan Yesus. Ini cukup keren sahabat ya. Dan hebatnya lagi, wanita ini adalah staf dari Pak Deddy Mulyadi. Cukup jarang hal seperti ini sahabat, cukup jarang. Saya nggak tahu video ini dibuat sebelum Kang Deddy jadi gubernur Jawa Barat atau sesudah. Saya nggak tahu karena informasinya tidak jelas dari sumber video yang saya dapatkan. Yuk kita lihat langsung videonya sahabat ya. Natal itu tanggalnya pasti 25 Desember. Nggak pernah Natal geser ke 21, ke 20 atau 19. Pasti tanggal 25. Jadi memang tanggalnya tanggal Masehi. Jadi sudah bisa dipastikan karena sistem pengambilan tanggalnya berdasarkan sistem peredaran matahari, sistem Masehi. Saya tuh baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. Saya baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana, orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur. Emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan katanya. Sini Nat, kamu. Oh, biar nggak bolak-balik, ya kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristen. Kristen apa? Maskernya buka aja. Protestan, Pak. Oh, jauhan, jaga jarak, bukan muslim. Nah, Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP. Iya. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Suryana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu? Jarang sih Pak, soalnya kan saya jarang ke sana. Kamu diakui sebagai anak kan oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang juga usahanya bangkrut. Jadi Tapi diakui sebagai anak. diakui. Di akte kelahirannya ada? Di akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak, kan udah punya keluarga baru. Bukan, akte kelahiran kamu binnya Sudiana. Binnya Suryana, iya. Ada aktenya. Ada. Jangan-jangan kamu nggak diakui, soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui Pak. Ah, siapa? Deborah. Deborah teh ya? Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya? Iya. Oh. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan bapak sama mama cerainya itu gara-gara mama pindah agama. Waktu itu Bapak sama mama cerai. Iya. Gara-gara mama pindah agama. Iya. Terus? Dari pihak bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh cerai. Bahwa ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. Kecuali bapak, kalau bapak masih asalnya sih setuju-setuju aja gitu. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Nah, dalam mama. keadaan cerai itu hamil. Iya. Emang hamilnya oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui karena takut ya dapat warisan kali, nggak tahu lah. Oh. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? Binti, iya, bapaknya Adiknya? Suryana. Masih? Akte, iya. Masih, berarti diakui dong secara negara? Kalau lihat secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama Suryana. Iya, jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh, jadi anak ke-1 dari bapak tiri? Ya, dari enggak namanya. Karena bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, binnya, bin Suryana. Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Oh. Tapi di situnya jadi anak ke-1, bukan Kenapa anak. disebut masukin anak ke-1? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Oh, sedih juga keluarga kamu Iya. perjalanan hidupnya. Iya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung, Cicalengka. pulang kota Cicalengka, Cicalengka atau Sarua, Lemur. Cicalengka. Aslinya Bandung. Terus
merantau ke sini ke Jatiluhur Merantau ke Jatiluhur sama nenek. orang tua. Iya. Ketemulah sama bapak Iya. yang orang Jatiluhur. Iya. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir ikan. Oh, supir. Suka ngemutin ikan. Iya. Dari Jatiluhur ke Lampung. Jakarta. Iya, ke Ke Jakarta. Jakarta. Kadang pernah ke Lampung kan kalau Sama dengan si Dada lah nasibnya. Iya. Berarti pernah mampir dong ke tempat yang itu yang minum kopi 300.000 kalau dulu waktu Iya, itu. bisa jadi. Si Dada suka gitu katanya ceritanya. Iya. Nah, pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi ya. Iya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, Iya. jadi TKI. Hmm. Oh, terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Iya, Buddha. Buddha, kamu mah. Iya, Buddha. Heeh. Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina bukan? Bukan. Asli orang Aslinya Sunda. Orang Sunda ya. Ayo, Mama Putih. Cicaleng. Hah? Putih ikut ke Dari siapa? Bandung Garut kan Putih. Kata siapa nu hidungnya loba kamu teh? Kalau jerawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, jerawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus Terus mama tuh ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, di Jadi Malaysia. asisten rumah tangga di Nah, Malaysia. Terus Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. oh, Didoain sama anaknya gendang majikan. telinganya itu pecah. Iya. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Iya. Kemudian Kemudian anaknya majikan itu Kristen. anaknya majikan Kristen. Iya. Terus dibawa ke gereja, didoain, sembuh. oh, dibawa ke gereja, didoain sembuh. Iya. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun Mama pergi. Jadi pas kelas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah Mama baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu? Iya, pulang Dia dulu. pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari kitab. Iya. Nah, setelah di sini dia pelajari kitab, terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. Oh, 4 jadi- tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama, ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kan itu Mama. Mama kan orang itu mah hak pribadi ya, Iya. kita nggak bisa mencampuri pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak kapan? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya mah. Tahun ini deh, Juli kalau Juli? dibaptisnya. Tahun ini Iya. dibaptisnya. Terus Iya. sebelumnya Islam Sebelumnya Islam. di KTP. Iya, tapi dari SD nyari jati diri gitu. Oh, SD SMP nyari jati diri. SMA sampai SMA. Terus menemukan jati dirinya di mana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. kamu pernah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lulus SMA. Iya, Usia berapa? 21. 21 tahun. Iya. Kamu pergi ke Singapura. Jadi TKW. Di Singapura gimana? Ya, Nggak kamu berani di sana. Gadis lagi. Iya, sampai mau bunuh diri, Tinggi Pak. lagi. Putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Iya, karena kerjanya nggak sesuai gitu. Asalnya dijanjiin apa di Di Singapura? pabrik. Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW ngurus apa? asalnya dijanjiin kerja di industri. Iya. Di pabrik di Singapura. Iya. Tahu-tahu Tahu-tahu jadi PRT. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah Iya. tangga, dulu pembantu rumah tangga. Iya. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, kan pekerja, karyawan. Iya, karyawan.
Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya? Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang masuk usaha naiknya udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten di orang mana? Cina. Orang Cina. Iya. Agamanya Kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Iya, yang pertama ya. Udah kali orang Cina banyak kan? Ya mungkin lah. Nah, 11 terus? hari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. walah, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini kuku. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Iya. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Ada Kenapa? mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mahal. Oh, bro. Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Iya, Pak. Potongan gaji juga 8 Kamu bulan. bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, Iya. apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya Biaya nggak hidup kawin karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pergi kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas, tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang ke rumah, buktinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, Wow, luar biasa sahabat ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya nggak tahu video ini dibuat sebelum Kang Deddy jadi gubernur atau sesudah. Karena informasi yang saya telusuri tidak jelas sahabat. Tetapi satu hal yang bisa kita ambil dari video ini, cukup luar biasa juga ya Kang Deddy ya. Toleransinya cukup jarang ada pemimpin atau pejabat, apalagi sekelas gubernur seperti ini sahabat. Biasanya kan mau mencari mualaf gitu ya. Nah ini biasa sahabat ya. Tetapi kalau murtadin apalagi ibunya dan menceritakan bagaimana kisah mereka percaya Yesus, itu cukup luar biasa ya. Memang hal seperti ini langka sahabat. Dan belum tentu juga gubernur Kristen di daerah Kristen berani seperti ini loh. Belum tentu. Saya belum temukan ada video seperti ini ya di Indonesia. Saya belum temukan. Tetapi Kang Mulyadi seorang muslim membuat hal seperti ini, dan kerennya lagi saudaraku ya, murtadin jadi staf gitu. Langkah kalau mualaf naik jabatan gitu atau tetap jadi PNS ya hal biasa sahabat ya. Bahkan bukan hal yang mengherankan, ada bujuk rayu mau asadu bisa jadi pegawai. Nah itu hal yang seringlah kita dengar sahabat ya. Nah ini saya sangat mengherankan jika ini adalah peristiwa yang benar-benar ada di hati Kang Deddy. Beliau ini layak sekali jadi seorang tokoh toleransi sahabat. Iya. Semogalah beliau tidak seperti gubernur terdahulu ya. Gubernur terdahulu Kang Emil pernah saya kagumi sahabat. Bahkan saya mengagumi beliau setara dengan Ahok ya. Tetapi ketika muncul beberapa video, saya melihat waktu itu Kang Emil diwawancarai mengenai mengapa dia memerintahkan pihak yang berwajib untuk menangkap Bapak Pendeta Yusuf Madubulu, karena dia merasa tersinggung karena ada kesaksian murtadin di channel Bapak Yusuf Madubulu. Ya, itu yang cukup membuat miris sahabat. Dan saya yakin Kang Emil juga pasti sering ya melihat di YouTube ada kesaksian mualaf, karena kesaksian mualaf, channel-channel kesaksian mualaf jauh lebih banyak dibanding channel-channel kesaksian murtadin gitu. Nah, hal inilah yang membuat saya menganggap Kang Emil ini ternyata bukan yang seperti saya pikirkan, tidak setoleransi yang sering kita puja-puja dari Kang Emil ya. Karena pada masa dulu kita tahu Kang Emil banyak dipuja juga oleh orang
non-muslim sahabat ya. Ternyata kelakuannya begitu. Aduh, miris juga. Tapi ya sudahlah sahabat, yang berlalu biar berlalu. Nah, kalau kita melihat dari video ini, sesuatu hal yang mengagumkan bagi saya, dan saya taruh hormat kepada Kang Deddy, seorang yang pantas dijuluki tokoh toleransi. Tidak memandang orang mau mualaf, tidak memandang orang murtadin, selagi dia bangsa Indonesia layak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing, karena hal itu dilindungi oleh Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, seharusnya kan begitu, tapi ya pada fakta di lapangan tidak seperti itu sahabat. Puji Tuhan, kesaksian staf dari Kang Deddy ini cukup menyentuh hati saya, bagaimana Tuhan lakukan mujizat. Yesus Kristus itu masih hidup. Tuhan Yesus bisa menolong siapapun. Lukas 1 ayat 37 berkata, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu menolong saudara. Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Ketika saudara saat ini sakit, lagi mengalami kesusahan, percayalah, yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan perkaya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu maha segalanya. Letakkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan menolongmu. Nah, saya percaya bukan hanya kakak yang dalam video ini yang mengalami mujizat ya. Kita semua, baik saudara yang terlahir sebagai Kristen, baik yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong engkau. Tuhan memberkati. Shalom.